Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, Alhamdulillah di hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita. Yang mudah-mudahan Allah selalu membukakan hati dan pikiran kita untuk menerima ilmu yang bermanfaat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa barak wasallam. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan ngajinya kitab Wasiyatul Mustafa dengan diawali membaca surat Al-Fatihah untuk pengarangnya, untuk guru-guru kita semua, untuk orang tua kita, orang-orang yang baik sama kita, para ulama dan waliullah semuanya, dan juga kepada para sahabat kanjeng Nabi, para tabi'in, terutama untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari bismillahirrahmanirrahim kita ngaji, lanjutkan ngajinya seperti biasa. Bacakan dulu teks Arabnya, kemudian nanti dilogat dan dijelaskan memakai bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, man at'ama musliman bi tayyibi nafsin kataballahu lahu alfi hasanatin wa maha anhu alfi sayyiatin wa rafa'a lahu darajatin. Ya Ali, yuhai Ali, man sing saha jalma at'ama anu masihan tuang saha eman musliman kahiji jalmi muslim bi tayyibi nafsin atau bi tibi nafsin kalawan sae-saena diri, maksudnya dengan baik, dengan cara yang baik. Kataba maka nuliskeun saha Allahu Gusti Allah lahu pikeun eman alfi hasanatin kana 1000 kasayan. Ya, maksudnya alfin itu 1.000.000, atau yang dimaksud di sini ya kebaikan yang sangat banyak. Wa maha sareng ngahapus Gusti Allah anhu ti iman alfi sayyiatin kana 1000 kaawonan. Wa rafa'a sareng ngangkat Gusti Allah lahu pikeun iman darajatin kana 1000 derajat. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berhubungan dengan kita memberi bantuan atau makanan kepada orang lain. Yang perlu kita perhatikan di sini bahwa memberi bantuannya itu bitibi nafsin atau bitayyibi nafsin, dengan cara yang baik. Kita ngasih ke orang lain, ini saya ngasih ke kamu, misalnya ngasih makanan, ini saya ngasih ke kamu makanan, mudah-mudahan bisa diterima, maaf cuman sedikit, ya. Pasti orang yang nerimanya juga akan nerima dengan senang. Kan beda kalau misalnya kita ngasih ke orang lain, ini saya ngasih sama kamu, ya saya kasih, awas, kamu, atau misalnya ada orang datang ke kita minta bantuan, kita kasih. Ya kita kasih ya semampunya kita, seikhlasnya kita. Terus besok kok datang lagi, kamu kemarin kan udah ke sini, sekarang kok ke sini lagi, ini saya kasih nih. Saya kasih lebih dari kemarin, tapi awas kamu, besok jangan ke sini lagi. Wah itu jelek itu. Yang perlu kita perhatikan di sini dengan jiwa yang baik. Dengan senyum, dengan apa? Dengan cara yang baik lah. Bahkan di salah satu ayat Al-Quran Allah berfirman, wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Gimana ayatnya? La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Itu ada di surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah ya. Ada di surat Al-Baqarah itu. Nah. Ya ayyuhalladzina amanu, awalnya itu bukan? Ya.
Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kau batalkan, jangan kau rusak kebaikan sedekahmu bil manni wal adha, dengan ngomong-ngomongin terus dengan menyakiti orang yang kita kasih. Misalnya ngasih ke Fajar, kasih bantuan, Jar nih, kamu katanya udah nggak punya uang bekal, nih kasih uang bekal, kasih. Habis gitu terus ngomong ke teman-teman yang lain, Fajar tuh kemarin kasih bantuan, oh seneng dia, alhamdulillah kan udah bisa bikin orang lain seneng. Oh Fajar itu kalau nggak dibantu sama mati dia. Itu sudah batal. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, dan bikin sakit orang yang dikasih. Nih kamu, saya kasih, tapi awas, kamu jangan. Di sini ternyata orang yang ngasih makanan ke orang lain, man at'ama itu ngasih makan, ngasih bantuan. Apalagi sekarang dengan adanya wabah corona ini, banyak orang yang berhenti kerja. Orang yang jualan susah, tidak seramai seperti biasa. Semuanya ini kena dampak, semuanya kesusahan. Maka di saat kita punya sesuatu yang itu bisa berharga bagi orang lain, atau bahkan mungkin di hadapan kita itu sudah tidak berharga, tapi dikasihkan ke orang lain yang membutuhkan, itu pasti berharga. Nah, di saat kita bisa ngasih kepada orang lain, berbagi kepada orang lain, kasihlah dengan cara yang baik dan dengan budi yang baik. Karena, nah ini fadilahnya, orang yang bisa ngasih bantuan kepada orang lain dengan cara yang baik itu, nanti apa yang akan Allah berikan kepada orang itu? Kataballahu lahu alfi hasanatin. Itu akan Allah tuliskan dengan beribu-ribu kebaikan. Wa maha anhu alfi sayyiatin. Dan Allah akan menghapuskan dari orang itu beribu-ribu kejelekan. Wa rafa'a lahu alfa darajatin, dan Allah akan mengangkat kehidupan orang itu 1000 derajat. Dalam artian akan diangkat kehormatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan tadi itu, at'ama musliman, ngasih makan, ngasih bantuan kepada orang muslim bi tibi nafsin, dengan jiwa, dengan diri, dengan cara yang baik. Dilanjutkan. Ya Ali, hubba li akhika kama tuhibbu li nafsika. Ya Ali, hai Ali, hubba kudu cinta anjeun li akhika kadulur anjeun, kama sepertos perkara tuhibbu anu mika cinta anjeun li nafsika kana diri anjeun. Ini di sini ini tentang kita berhubungan dengan orang lain, dengan saudara kita. Baik saudara kandung, saudara seiman, saudara ketemu gede. Istilah santri itu ada istilah saudara ketemu gede. Kepada tetangga, ya, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ternyata yang baik itu hubba li akhika kama tuhibbu li nafsika. Berbuat baiklah atau cintailah saudaramu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Cintailah saudaramu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Ya, kita berbuat kepada orang lainnya harus baik seperti kita berbuat baik kepada diri sendiri. Kalau kita suka, misalnya kalau pas lagi jalan ketemu dengan orang lain yang kita kenal, terus kita disapa sama orang lain, mereka mana? Yo, mau kemana? Mau ke situ. Loh, kita kok suka begitu? Lah, berarti kita juga harus mau berbuat baik seperti itu kepada orang lain. Ada orang lain yang lewat, kemana? Damang. Tapi yang baik nanya juga, ulah ini gara-gara gengsi. Mau kemana Din? Katanya. Mau ke depan Ceng. Katanya. Setelah lewat, saya bukan Udin. Katanya. Dijawab lagi, biarin saya juga bukan Aceng. Katanya. Jadi kan dengan cara yang baik. Cintailah saudaramu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Kita senang kalau ada orang lain yang berbuat baik kepada kita, maka kita pun harus mau berbuat baik kepada orang lain. Kita nggak suka kalau ada orang lain yang berbuat jelek sama kita, ya kita juga berusaha untuk nahan dan jangan berbuat jelek kepada orang lain. Dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali,
utlubil khaira inda sabahil wujuhi wa akrimid dhaifa fa innahu idza nazala biqaumin nazala ma'ahu rizquhu wa idza irtahala bi dzunubi ahlil manzili fayulqiha fil bahri. Ya Ali, yuhai Ali, utlub kudu neangan anjeun al khaira kana kasayan inda sabahil wujuhi dina nalika marahmaina pirang-pirang wajah. Wa akrim sareng kudu ngamulyakeun anjeun ad-dhaifa katamu. Fa innahu maka sanyana kalakuan idza nazala di mana-mana turun saha dhaif tamu biqaumin kahiji kaum nazala maka turun saha dhaif ma'ahu sarta nazala maka turun ma'ahu sartana dhaif naon rizquhu rizqina kaum atau astagfirullah, mohon maaf, dikat nanti ya, ini diedit nanti. Wa akrim sareng kudu ngamulyakeun anjeun ad-dhaifa katamu fa innahu maka sanyana kalakuan idza nazala di mana-mana turun saha dhaif biqaumin kalawan hiji kaum nazala maka turun ma'ahu sartana dhaif naon rizquhu rizqina dhaif. Wa idza irtahala sareng di mana-mana indit saha dhaif irtahala maka pasti indit saha dhaif bizunubi ahlil manzili kalawan pirang-pirang dosa penduduk bumi anu di datanganku tamu. Fayulqi maka ngalungkeun saha dhaif ha kana zunub fil bahri di laut. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan Nabi SAW di sini, satu, utlubil khaira inda sabahil wujuh. Carilah kebaikan di orang-orang yang baik budinya, orang-orang yang baik perangainya. Ya mohon maaf, manusiawi di saat kita berbuat baik kepada orang lain yang akhlaknya jelek, kita mau berbuat baik kepada orang yang wajahnya aja kayak wajah kuburan, nggak pernah senyum, nggak pernah apa, ya susah juga. Makanya di sini selain kita dituntut atau kita diajarkan untuk berbuat baik kepada orang lain, ya kita juga harus menjadi orang yang pantas dibikin atau pantas orang lain berbuat baik sama kita. Di sini dikatakan, ya kalau kita mau berbuat baik, cari orang yang perangainya baik. Ya, satu itu. Yang kedua, wa akrimid dhaif. Muliakanlah tamu. Siapa saja orang yang datang ke rumah kita, kewajiban kita adalah memuliakan. Mau orangnya baik, mau orangnya kayak gimana. Kadang gini nak, orang yang punya niatan jelek datang ke rumah kita, kalau ternyata penerimaan kita ke orang itu baik, itu niat jeleknya bisa dia urungkan, bisa dia batalkan, di cancel niat jeleknya. Karena apa? Karena ngelihat kita berbuat baik kepada tamu. Terus lagi, kalau kita mau berbuat baik kepada tamu, fa innahu idza nazala biqaumin nazala ma'ahu rizquhu. Karena tamu itu kalau datang kepada satu kaum, karena tamu itu kalau datang ke satu rumah, tamu itu datang ke rumah kita, nazala ma'ahu rizquhu. Karena tamu itu datang ke rumah kita, pasti dia sudah ada rizkinya. Di sini punten, jangan salah pemahaman. Buktinya dia datang ke rumah saya, dia nggak bawa apa-apa. Rizki dari mana? Dia datang ke sini lepas tangan kok nggak bawa apa-apa. Oh, bukan ini maksudnya. Maksudnya kita sebagai orang yang mendapatkan tamu, kita sebagai tuan rumah, kalau ada tamu datang ke rumah kita, apa saja yang kita miliki di dalam rumah kita, kita harus ingat, di situ ada jatah untuk tamu. Di situ ada rizki yang sudah Allah salurkan lewat kita untuk kita gunakan menghormati tamu. Kadang napunten, banyak di kita loh.
Kalau kedatangan tamu orang kaya, segala dibikin, segala dikeluarin. Orang kaya nih. Begitu dia duduk, kita tawarin. Mau minum anget, dingin, panas, atau panas dingin? Semacam-macam. Mau minum kopi, teh manis, teh pahit, ya, sirup, segala macam ditawarin. Padahal orang kaya tanpa kita kasih yang seperti itu di rumah kita, dia sudah punya di rumahnya. Ya menghormati ya harus, orang yang datang ke kita kaya apapun, seperti apapun orangnya, kita harus menghormati tamu itu. Coba kalau yang datang orang miskin, kelihatan wajahnya kusam, pakaiannya kadang compang-camping, datang ke kita, silakan duduk, duduknya di situ aja, jangan duduk di sini, di situ sebelah sini, kotor kamu. Apalagi sekarang, mohon maaf, duduknya di situ aja, di luar aja. Takutnya kamu bawa corona. Macam-macam. Kan? Macam-macam. Begitu dia duduk, kamu minumnya itu aja ya. Air putih aja tuh. Ya enggak gitu, nah. Tamu kaya apapun yang datang ke rumah kita, itu sesungguhnya tamu sudah ada rizkinya di rumah kita. Allah mendatangkan tamu ke rumah kita, Allah juga sudah mendatangkan rizkinya untuk tamu yang ada. Dia nggak bawa apa-apa, iya dia nggak bawa apa-apa, tapi Allah sudah menyalurkan rezeki itu lewat kita. Kita menjadi penyalur rezeki dari Allah untuk menghormati tamu, gitulah. Ya, ini tamu, makanya bahasa Sunda mah ada tamu, ada semah. Kalau tamu itu katanya pas datang harus ditata dan dijamu, kalau semah sok ngahesekeun no boga imah, bukan gitu, nggak gitu. Siapapun yang datang ke kita, ya kita hormati. Gitulah. Terus lagi tamu itu mana tadi? Wa idza irtahala bidzunubi ahlil manzil fayulqiha fil bahr. Dan kalau tamu yang datang ke rumah kita setelah kita hormati, setelah kita jamu, ya semampunya kita. Terus dia pergi. Wa idza irtahala, di saat dia pulang dari rumah kita, irtahala bidzunubi ahlil manzil fayulqiha fil bahr. Dia pulang akan membawa dosa-dosa ahli rumah yang ada. Dia akan membawa dosa orang-orang yang dia tamui itu. Kita kedatangan tamu, kita menghormati tamu itu, di saat tamu itu pulang, maka dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan orang yang ada serumah kita, dosanya dibawa oleh tamu itu. Wah, tuh aja kasihan tamunya. Berarti kalau begitu saya nggak mau bertamu lah ke siapapun. Saya nggak mau bertamu ke orang yang banyak dosanya. Nanti saya banyak banget dosa yang saya bawa. Bukan gitu maksudnya. Di saat kita kedatangan tamu dan kita bisa menghormati tamu semampu kita, maka tamu itu pulang, dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sini dijelaskan oleh baginda Nabi, fayulqiha fil bahr. Nanti tamu itu akan melemparkan dosa kita itu dilemparkan oleh tamu kita ke mana? Ke laut. Bukan berarti tamu pulang dari rumah kita terus dia datang ke laut, bukan. Maksudnya dosa orang yang menghormati tamu itu akan Allah hapuskan dan Allah buang sejauh-jauhnya gitu. Ya, makanya kalau pas kedatangan tamu itu ya kita harus senang. Ini tamunya langganan. Nggak apa-apa. Tamunya langganan, setiap hari dia datang lagi. Ya kita, ya baik-baiklah gimana caranya. Kalau misalnya kita pas kebetulan dia mengganggu, pas ada kewajiban kita atau gimana. Misalnya kalau pas datang tamu, pas waktunya sholat, ini dia pasti setiap waktu sholat dia datang ke sini. Ya kita ajak sholat bareng. Yuk kita sholat dulu. Ini yang alamin. Kalau ada tamu ke rumah, pas kebetulan terdengar azan, tamu itu ya nggak bakalan berani beranjak dari tempat duduk, walaupun dengar azan, kalau memang nggak ajak untuk sholat. Tapi di saat itu tamu surti, begitu azan selesai, terus sudah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa sholatu sampai akhir. Setelah itu gimana? Kita sholat dulu apa gimana? Biar nanti lebih leluasa ngobrolnya. Oh baik, biasa seperti itu. Sholat dulu. Kan mana ngeganggunya? Enggak ngeganggu. Bahkan ad-dhaif kal mayyit. Ad-dhaif kal mayyit. Tamu itu seperti mayit. Maksudnya gimana? Di saat kita ada tamu ke rumah kita,
Dia di gimana pun juga sama kita pasti akan nerima. Datang tamu, dengar azan, kita ajak sholat pasti mau sholat. Datang tamu, dengar azan, kita diem, ya diem. Ya, di sisi lain, di saat kita bertamu ke rumah orang lain, ad-dhaif kal mayyit, di saat kita bertamu ke rumah orang lain, maka kita kalau mau dihormati oleh yang punya rumah sama tuan rumah, ya kita juga harus mau mengikuti apa yang ada di rumah itu, gitu loh. Ya, misalnya di satu rumah pas kita bertamu ke rumah teman, ada orang yang sakit di rumah itu. Kita ngobrol sama teman lama, biasa bercanda, ya jangan berisik-berisik lah kalau memang lagi ada tamu, lagi ada orang yang sakit gitu lah. Ya kita juga harus bisa saling menghormati. Namun di sini, di saat ada tamu datang ke rumah kita dan kita bisa menghormati tamu itu, maka jangan takut. Tamu itu datang pasti sudah ada rizki yang Allah siapkan untuk menyambut tamu itu. Dan di saat tamu pulang dari rumah kita, dosa kita serumah itu akan dibawa oleh tamu, itu akan dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di hadis lain Nabi SAW pernah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengaku merasa iman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia mau menghormati tamunya, mau menghormati tamu yang datang ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua di saat kita menjadi tamu, kita bisa menjaga akhlak yang baik kepada tuan rumah kita, dan di saat kita menjadi tuan rumah, kita kedatangan tamu, kita pun bisa menghormati tamu dengan sewajarnya, dengan semestinya. Gitu ya. Kita lanjutkan nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, lam tadkhulil malaikatu baitan fihi tasawiru au tamathilu au aqin liwalidayhi au baitin la yadkhuluhu dhaifun. Ya Ali, yuhai Ali, lam tadkhul mual asub saha al malaikatu malaikat baitan kahiji imah fihi anu tetep dina eta bait tasawir ari pirang-pirang gambar, au tamasil atau pirang-pirang patung, au aqin atau jalmi anu orang jalmi anu doraka liwalidayhi ka indung bapana aqin, au baitun atawa hiji imah la yadkhulu anu henteu asup hu ka bait saha dhaifun semah atau tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan Nabi SAW di sini menjelaskan bahwa malaikat itu tidak akan masuk ke rumah atau beberapa rumah yang tidak akan dimasuki oleh malaikat. Malaikat maksud di sini malaikat rahmat, malaikat pembawa rahmat, malaikat yang akan mengantarkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak berarti semua malaikat. Malaikat rahmat di sini maksudnya ya. Karena itu katanya rumahnya kriterianya disebutkan rumah yang seperti ini, tapi penduduk rumahnya meninggal, itu dia mati kan pasti dicabut nyawanya oleh malaikat. Iya, malaikat pencabut nyawa, tapi maksudnya di sini ada beberapa rumah yang tidak akan dimasukin oleh malaikat itu, yaitu malaikat pembawa rahmat. Mana saja rumah itu? Satu, rumah yang di dalamnya ada tasawir, banyak gambar-gambar, banyak lukisan-lukisan, terutama lukisan hal-hal yang bernyawa ya, karena autamasil atau patung-patung ya, patung-patung hal yang bernyawa, patung manusia. Karena ada satu riwayat mengatakan kalau kita menggambar manusia secara utuh, jadi kalau misalnya menggambar kepalanya aja kan nggak mungkin juga orang hidup cuman kepalanya aja, tapi kalau utuh, nah itu katanya nanti di akhirat gambar atau patung, nanti di akhirat itu si gambar atau patung yang kita bikin itu akan menuntut kita supaya kita ngasih nyawa. Dan itu ya tidak akan ada yang bisa ngasih nyawa kepada siapapun, karena yang mampu memberi nyawa kepada makhluk itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah-rumah yang di dalamnya banyak gambar-gambar dan patung, dan di rumah itu ada aqin liwalidayhi, orang yang durhaka kepada orang tua. Nauzubillah min dzalik. Au baitun la yadkhuluhu dhaifun,
Yang selanjutnya, rumah yang tidak pernah didatangi tamu. Saya nggak punya teman. Nggak mungkin kamu nggak punya teman hidup di dunia ini. Nggak mungkin. Karena manusia itu kan katanya manusia itu makhluk sosial. Kalau makhluk sosial itu ya pasti akan bersosialisasi, ya dia pasti punya teman, pasti punya kenalan lah. Cuman kenapa kok nggak ada orang yang datang ke rumah dia, nggak ada tamu yang datang ke rumah dia? Nyamerenan penduduk rumahnya atau tuan rumahnya pelit, atau tuan rumahnya sombong, tuan rumahnya judes. Ya, pokoknya kalau ada satu rumah yang orang lain sampai nggak mau masuk ke rumah itu, jangankan manusia, malaikat rahmat aja nggak bakalan mau masuk. Makanya sekali lagi di saat kita punya rumah kok banyak orang yang datang ke rumah kita, maka itu salah satu pertanda kebaikan bagi kita semuanya. Makanya ingat waktu Abah Labib pertama kali datang ke sini ke rumah, setelah pisah rumah dengan Pak Haji, salah satu doa Abah itu waktu itu masih ingat sekali. Mudah-mudahan kamu berkah tamunya, katanya. Maksudnya mudah-mudahan kamu banyak tamunya. Ya kadang juga ngerasa, ya Allah, kok ada aja. Sekarang lagi musim corona, lagi musim lockdown, atau kata Mang Obama, London katanya. Lagi musim seperti ini, ada aja orang yang datang. Ya alhamdulillah. Alhamdulillahnya gimana? Ya juga nggak kesepian, juga tetap bisa berbuat baik. Mudah-mudahan menjadi kebaikan yang diterima dan dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, untuk hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan kita semua selalu menjadi orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, selalu bisa menambah kebaikan, meningkatkan ibadah dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Mumpung kita masih diberi usia bertemu dengan bulan Ramadan, mari kita maksimalkan waktu ini untuk terus meningkatkan ibadah dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wahdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.